Well, hari ini kita akan bahas mengenai topik yang lagi hot. Oke, yang lagi hot itu apa sekarang? Yang lagi hot ini ARB asimetris sudah akan ditiadakan. Nah, teman-teman, banyak ini ya, banyak opini ya di sini. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Lalu ada yang ya pro dan kontra, kurang lebih seperti itu. Ada yang happy banget, ada yang enggak. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman boleh nggak tolong tulis di komen, teman-teman di sini udah berpengalaman di trading saham berapa lama? Siapa yang trading saham itu dari sejak tahun 2020 sampai sekarang? 2020 sampai sekarang yang baru mulai. Nah, boleh loh tulis di kolom komen. Saya misalnya, saya dari sejak tahun 2020, 2021, 2022. Silahkan ditulis di komen ya, biar saya tahu nih audiensnya ini hari ini kayak gimana. Oke. Jadi pada dasarnya ya, dulu itu sebelum pandemi itu tuh arah ARB-nya itu sama, naik 25%, turun 25%. Dia selalu kayak gitu, naik 20% untuk blue chip ya, turunnya juga 20%. Nah, coba kita lihat di sini ya, ada dari tahun 2020, lalu ada tahun 2021, 2019 dari Pak Granli, lalu ada 2021 juga, start 2021, 2020. Wih, banyak banget ya. Wah, teman-teman belum pernah ngalamin yang simetris nih artinya nih. Lagi, ayo tulis kolom komen, teman-teman mulai trading saham kapan? Nanti saya akan share insight-nya. Kalau ternyata di sini audiensnya itu dari sejak tahun 2015, ya IG Live ini nggak perlu ada. Gitu ya. Tahun 2020, 2022, lalu 2021, 2020. Wow, semuanya banyak yang 3 tahun ya, 3 tahunan ya. Well, oke teman-teman. Satu, sebelum kita mulai, saya mau bilang bahwa teman-teman yang mulai trading dari tahun 2020, 2021, 2022, congratulations. Kenapa? Karena Anda mengalami fase yang sangat komplit. Oke? Yang sangat amat komplit. Maksudnya apa? Komplit dalam arti teman-teman 2020 nih mengalami krisis. Atau mungkin teman-teman baru masuk tuh di pertengahan tahun 2020 lagi bullish. Bullishnya itu benar-benar mantep banget. Anda akan banyak mempelajari hal-hal yang Anda perlu pelajari di pasar modal. Contohnya adalah saham rally nggak boleh ditradingin. Saham rally harus buy and hold. Fase bullish strateginya adalah sebenarnya buy and hold dan tidak beli di pucuk. Nah, tahun 2021 harga saham banyak mulai turun, blue chip yang naik. Oke? Maka teman-teman akan menyadari bahwa ada market cycle di sana, ada sectoral rotation di sana. Dari middle cap, small cap dengan blue chip. Oke? Dan sekarang 2 tahun terakhir dari sejak tahun 2022 lah ya, ini fase yang alot. Alot apa? Dibeli nggak naik-naik banget, dijual nggak turun-turun juga. Dibilang krisis nggak turun-turun banget, dibilang bagus ya IHSG-nya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, ini fase belajar yang komplit. Saya harap teman-teman bisa mempelajarinya, menanggapinya semua itu dengan positif. Jarang teman-teman dalam waktu 3 tahun semuanya dapat. Oke, saya mau cek dulu sini. 2022 ada lagi, 2019 pertengahan, lalu 2021. Oke, jadi kesimpulannya adalah teman-teman di sini mostly belum pernah merasakan ARB simetris. Nah, kalau ngomong simetris itu tuh seperti symmetrical triangle. Gini. Kalau naik kenceng, kalau turun kenceng. Symmetrical triangle, oke? Nah, jadi teman-teman, kita perlu tahu bahwa dari sejak dulu, nggak dulu lah ya, dari sejak tahun berapa ya, setelah krisis 2008 itu tuh dibuat auto rejection. Kenapa?
Karena bursa tidak mau harga saham tuh bergerak terlalu liar seperti bola panas karena kepanikan di sana, karena kepanikan investor. Jadi dibatasin. Jadi kalau lu mau jual sebanyak-banyaknya dengan harga serendah-rendahnya, coba deh dipikirin deh. Jangan di hari ini, coba pikirin besok. Apa iya mau dijual separah itu dan lain sebagainya. Itu karena dulu tahun 2008 itu asing itu pada lari dari Indonesia, bukan karena Indonesia jelek, tapi karena krisis di negaranya gitu ya. Nah, berlangsung sampai sekarang tahun 2020. Jadi ada ARA dan ARB. Jadi kalau nggak salah harga saham antara 50 sampai 200 itu tuh maksimum 35% naik, 35% turun. Oke. Nah, dari 200 sampai berapa ya? 2000 ya kalau nggak salah, itu 25%. Nah, dari 2000 berapa ya? Ya 2000 sampai 5000 itu 25%. Nah, untuk saham-saham blue chip yang di atas 5000 itu tuh 20% aja. Nah, jadi teman-teman, krisis terjadi lagi tahun 2020 di mana harga saham turunnya itu sehari bisa 25% gitu loh. Nah, akhirnya segera bursa melakukan gerak cepat untuk membatasin. Karena apa? Untuk menjaga biar istilahnya pasar modal kita nggak panik gitu loh. Karena dengan dibatasin penurunan harganya, kita jadi punya waktu. Misalnya ARB pagi-pagi, kita punya waktu berpikir ini gimana ya untuk besok ya, saya itu harus tetap jual atau saya ternyata mendingan daripada saya jual, mendingan saya nampung di bawah lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu biar kepala kita lebih dingin lah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi dari tahun 2020 sampai 2023 itu udah 3 tahun nih, 3 tahun ya. COVID nggak kerasa ya udah 3 tahun ya. Dari sejak kasus pertama bulan Maret atau April ya di Jakarta, itu udah 3 tahun. Nah, sekarang dibalikin ke semula. Nah, nggak ada masalah dengan itu karena apa? Teman-teman harus menyadari di sini bahwa kalau sekarang teman-teman melihat ada saham yang udah naik, tiba-tiba ARB hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai seminggu, sampai 2 minggu. Dulu tuh nggak pernah kejadian kayak gitu, teman-teman. Dulu pernah kejadian di tahun 2009 di salah satu saham, ya beberapa saham legendaris Indonesia lah ya. Anda mungkin tahu apa itu ya. Nah, jadi tapi setelah fase itu tuh nggak pernah ada kejadian ARB yang terus-menerus. Nah, apa plus apa minusnya? Nah, plusnya, kita bicara plusnya dulu. Plusnya di sini adalah kalau ada pihak yang mau menjual dalam jumlah besar, mereka bisa beresin dalam 1 hari. Asal likuiditasnya ada. Oke? Asal likuiditasnya ada. Jadi ini kita harus bicara mengenai teman-teman trading, beli saham di saham-saham yang likuiditasnya bagus. Poinnya di sana dulu. Jadi mau ARB simetris asimetris, kalau teman-teman beli saham yang likuiditasnya tipis dalam jumlah yang agak banyak, itu pun udah salah. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita bicara mengenai kita membeli saham yang likuiditasnya bagus. Bicara likuiditas bagus, maka ketika ada pihak yang ingin menjual banyak, bisa 1 hari beres. Kalaupun di ARB dalam 1 hari, karena harganya sudah turun banyak, pihak yang mau membeli pun akan melihat, ini udah ARB yang tadinya saya mau beli di sini, sekarang di sini. Wah, mumpung nih, offernya tebel, saya makan di ARB. Akhirnya apa? Di hari yang sama bisa jadi harganya balik. Opening di sini, ARB ke bawah, misalnya nih ya, dia bisa balik di sini atau kayak gini. Tapi besoknya udah nggak ada wacana ARB lagi. Itu kejadian dulu, teman-teman. Oke, ini bedanya ARB. Nah, jadi kalau saya personally melihat dibukanya ARB simetris kembali, itu adalah sesuatu yang positif. Karena Anda melakukan analisa di market, Anda melakukan analisa technical, itu semua jadi chartnya jadi wajar. Grafik jadi tidak wajar ketika dia ARB sampai seminggu, 2 minggu.
non-stop. Itu grafiknya jadi kacau, tidak wajar karena turunnya tidak wajar di sana. Tapi ketika dalam sehari beres, itu membuat analisa teknikalnya jadi apa adanya, seperti di bursa-bursa lain, di market-market lain. Oke, di situ ya. Nah, itu mengenai ARB. Tapi sekarang pertanyaan adalah, apakah dengan ARB yang simetris, turunnya bukan mentok 7%, tapi mentok 20%, mentok 25%, mentok 35%, itu membuat saya jadi berbahaya untuk melakukan trading? Itu pasti pertanyaan teman-teman semua. Apakah jadi berbahaya bagi saya untuk melakukan trading? Karena semua saham apapun yang saya beli bisa turun 35%. Itu pasti jadi pertanyaan teman-teman semuanya kan di sini kan. Nah, teman-teman harus ingat di sini begini. Ketika pemilik saham yang jumlahnya banyak. Jadi ini kita nggak ngomong bandar ya. Kita nggak ngomong bandar. Kita ngomong orang yang punya saham banyak. Kebetulan duitnya banyak, orang kaya. Nggak ada salahnya dong itu kan. Saya mau jual 10 miliar gitu. Karena ARB 7%, saya jadi panik. Daripada saya nggak kejual 1 miliar pun, saya buang aja langsung ke market. Oke? Tapi ketika dia menghadapi kondisi di mana ARB-nya itu 35%, 20%, seperti ini, ketika dia mau menjual dalam jumlah besar, tunggu. Dia bandar dong. No, individu atau institusi yang memang mau buang barang, gitu teman-teman ya. Oke, nah bayangin dia mau buang barang, mau jual barang, profit taking ataupun cut loss dalam jumlah besar. Kalau dia itu melihat tidak ada ancaman ARB 7%, di mana apa? Di mana saya mau jual mentok 8% juga masih bisa, gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan psikologis dia? Yang terjadi dengan psikologis dia adalah, ya udah saya jual santai aja. Saya jual santai, minus 1% ya saya jual, minus 2% saya jual, minus 5% saya jual, totonya harganya mulai rebound nih. Gitu loh. Mulai rebound dikit, tinggal minus 3%, saya jual lagi, saya jual lagi, saya jual lagi. Teman-teman ingat, di market itu selalu ada pembeli dan penjual. Jadi nggak ada hanya satu pihak penjual doang. Biasanya selalu ada dua, teman-teman. Di market itu selalu seperti itu. Market mekanisme itu selalu seperti itu. Nah, ketika dia tidak menghadapi ancaman ARB, ketika dia tidak mengalami ancaman ARB, pertama, gua rugi 20% dari harga sekarang. Ini ya, dari harga 100 jual ke 80. Saya nggak ada masalah. Kenapa? Modal saya misal 50. Kayak gitu. Oke. Jadi ketika dia turun, dia masih bisa punya ruang gerak untuk, ya udah deh saya nggak jual dulu lagi, tunggu harga mulai stabil lagi, saya baru jual lagi. Tapi ketika ada ARB minus 7% mentok, ketika harga dia udah jual minus 5%, dia udah laku misalnya baru 20% posisi, tiba-tiba dia melihat indikasi, waduh ini udah dekat-dekat 70% nih, market udah mulai ngikut nih, panik lah dia. Apa yang terjadi? Buang semua. Kayak gitu. Atau nggak kita yang ikut-ikutan jualan barang yang kebetulan kita punya barangnya sama, sahamnya sama, panik lah dia gitu. Nah akhirnya gimana kalau udah panik itu? Udah besoknya itu udah lomba-lombaan order siapa yang paling cepet sekuritasnya gitu loh. Lomba-lombaan bandwidth mana yang paling cepet untuk melempar ke bursa, dari sekuritas mana, seperti itu. Nah akhirnya apa? Lomba-lomba seperti itu membuat harga saham jadi nggak normal. Ujung-ujungnya teman-teman, kita yang pro ARB asimetris 7% pun tetap kan harga turun terus, malah nggak sehat gitu. Tapi ketika ARB jadi simetris, naiknya ada range yang sama dengan penurunannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga bisa bergerak lebih normal. Ketika harga bergerak normal, likuiditas tetap normal, maka pada dasarnya nggak akan terjadi yang seperti itu. Gitu ya. Jadi itu dia. Jadi yang pertama adalah nih ya, saya coba summarize dulu sedikit. Yang pertama adalah, kalau orang mau buang barang cukup banyak, sehari mungkin bisa beres. Yang kedua apa? Psikologis jual itu jadi lebih tenang. Mungkin teman-teman belum ngerasain ini gitu ya. Teman-teman ngerasain, wah dibuka 7% jadi bahaya. Enggak, lebih tenang. Kenapa? Nggak panik.
Intinya kan jangan bikin yang pemain gede panik. Ya kan, kita retail panik mah nggak ada artinya gitu loh. Tapi pemain gede nggak boleh bikin panik, nggak boleh dibikin tidak punya pilihan. Ingat, ketika orang dibikin tidak punya pilihan, dia akan lebih agresif. Setuju? Itu nomor 2. Oke, nomor 3 apa? Kok saya lupa ya nomor 3 apa ya? Apa ya? Ada loh, saya mau ngomongin nomor 3 apa loh. Kok jadi lupa sih? Nomor 3. Nanti deh, lupa. Tiba-tiba gitu. Nanti ya. Oke, nomor 3, aduh, kok jadi lupa nih. Itu nomor 3 ini paling penting malah. Nomor 3 ini paling penting. Kok saya lupa ya? Udah inget loh, udah inget banget tadi. Nomor 1, lebih cepat beres. Nomor 2, psikologis lebih stabil. Nomor 3, lupa. Nanti, oke? Itu dia mengenai ARB simetris. Bahwa apa? Bahwa dari sudut pandang, jadi teman-teman akan melihat atau bahkan ada yang sedikit mengejek mungkin ya, bahwa lu takut aja lu sama ARB dibuka jadi simetris, apa ya lu dulu juga simetris kok. Ya saya nggak gitu ya, tapi pada dasarnya kita harus tahu bahwa ini pengalaman pertama untuk teman-teman yang memulai di pasar modal dari sejak zaman pandemi tahun 2020 ke sini. Maka ini mungkin adalah sesuatu yang tidak menenangkan gitu ya. Tapi pada dasarnya pengalaman dari saya pribadi, ARB simetris yang turun bisa sama besar dengan naik, itu lebih banyak bagusnya daripada jeleknya, teman-teman. Kayak gitu, lebih banyak bagusnya daripada jeleknya. Kenapa? Likuiditas dan range pergerakan harga jadi wajar, teman-teman. Jadi wajar. Oke, ini pertanyaan penting nih, satu dari Pak Zulkaromin. ARB simetris pernah berjilid-jilid nggak? Saya angkatan corona. Pernah dulu tahun 2008 ketika ada 1-2 saham yang diguyur market karena repo, karena margin call. Nah, langsung saya ingat. Thank you Pak atas pertanyaannya. Saya langsung ingat poin nomor 3 apa. Oke, nomor 1. Sebentar, saya harus ingat dulu nih. Oke, nomor 1 adalah kalau ada yang mau buang banyak, ini ya, positif dari ARB simetris adalah 1. Kalau ada pihak pemilik saham yang besar jumlahnya mau buang barang, cepat kelar. Mungkin sehari beres. Oke? Sehari beres. Yang kedua adalah likuiditas yang lebih wajar membuat orang tidak panik selling. Oke? Tidak panik selling. Yang ketiga, akhirnya saya ingat. Yang ketiga adalah margin call bisa dihindari. Teman-teman, berapa banyak teman-teman kita yang trading mungkin sedikit pakai margin, pakai dana T plus atau pakai margin. Ketika saham yang dia beli ARB, hari pertama masih aman. Hari kedua ARB mungkin masih aman. Hari ketiga dia langsung udah ada alert margin call. Anda harus jual karena dananya tidak mencukupi. Anda harus transfer dana. T plus 3 ya. Harus transfer dana. Tapi uangnya saya udah nggak punya. Uangnya semua udah all in di saham. Nah akhirnya apa? Hari keempat, hari kelima, kali 6 dia harus dijual sahamnya. Entah itu saham yang ARB atau dia harus jualan di saham lain yang tidak ARB. Ujung-ujungnya karena 1-2 saham yang ARB membuat market jadi rontok. Kayak gitu teman-teman. Membuat market jadi rontok. Kebayang nggak? Jadi ARB berjemaah itu hari pertama, hari kedua mungkin masih normal. Hari ketiga ke hari keempat semua itu jualan, kadang bukan karena mau jualan, tapi karena harus jualan for sale, karena lu all in pakai margin. Lu all in pakai dana T plus. Dana T plus itu gimana? Uang saya udah 0,
tapi saya punya buying limit 100 juta. Dengan asumsi T+2 saya transfer. Tapi karena Anda ingin all in dan scalping, Anda beli, Anda hajar kanan, pakai uang limit 100 juta yang tidak dimiliki. Ternyata harganya turun 2 hari, membuat sekuritas akan kasih notifikasi dong, Pak Rio, Anda punya outstanding 100 juta, harap transfer dananya di RDN. Hari pertama nggak ditransfer, hari kedua nggak ditransfer, hari ketiga for sale, teman-teman. For sale. Oke? Nah, jadi itu dia ya. Jadi, ARB simetris itu pada dasarnya itu akan tetap membuat market baik-baik aja. Bahkan bagi saya pergerakannya jadi semakin sehat. Nah, mungkin teman-teman ada di luar sana pasti ada yang ngobrol gini, gila serem juga dong ya. Gue beli saham di harga 1.000, bukan 1.000 lah, 100 lah ya, 100. Harga 100 naik 35% jadi 135. Gue beli di 135, dia kan bisa turun ke 100 dan turun lagi 35%. Jadi 65. Gitu ya. Ini 100 nih. ARA-nya 135, ARB-nya 650. Jadi gue beli di 135, hari yang sama bisa turun ke 65. Itu begonya dia. Kenapa lu beli di pucuk? Bener gak? Setuju gak teman-teman? Kenapa beli di pucuk? Kalau belinya saham yang gak liquid, saham gorengan, ya pasti bisa turun kayak gitu. Tapi kalau belinya saham yang sehat, likuiditasnya bagus, mostly gak akan kayak gitu, teman-teman. Apakah teman-teman setuju? Oke, gitu ya. Itu dia kurang lebih ya. Pertama adalah kalau ada yang mau buang barang dalam jumlah agak besar, bisa jadi sehari kelar. Yes, dia mungkin turun banyak. Anda mungkin kena stop loss, tapi langsung beres. Itu yang pertama. Kedua, market yang lebih stabil, yang lebih liquid, nggak ada batasan yang terlalu sempit, membuat psikologis jadi lebih tenang. Intinya jangan bikin orang panik. Panik karena kalau ARB gue nggak bisa jual, mendingan gue jual sekarang, nyerobot jual. Oke, itu nggak terjadi. Yang ketiga adalah margin call. Margin call yang terjadi akibat harga saham ARB, akibat trader retail itu all in, pakai dana T+, dana trading limit istilahnya ya, itu lebih kecil peluang terjadinya. Teman bayangin nggak? Ketika temen ya, ketika trader teman kita nih all in, pakai dana pakai trading limit, beli sahamnya ARB minus 35%. Di hari yang sama bisa rebound kembali karena yang jual udah kelar. Dia bakal kena margin call nggak? Mungkin nggak. Itulah kenapa sehari kelar, sehari 2 hari kelar, gitu. Tapi pada dasarnya saya kecil sedikit saya melihat kejadian dulu ya. Ketika ARB ini simetris, harga saham itu ARB. Kita ngebayangkan ARB 35%, ARB 35%, langsung KO kan gitu kan. Kelihatannya nggak pernah terjadi seingat saya, kecuali di saham gorengan yang benar-benar bapuk banget gitu teman-teman. Oke, nah itu dia. Nah jadi sekarang tipsnya jadi gimana cara kita menghadapi market di bulan apa ya, Juli ya kalau nggak salah ya, dimana pergerakan harganya sudah simetris teman-teman. Kita balik lagi ke prinsip dasar kita dalam melakukan trading. Ketika kita melakukan trading, kita harus mengenal karakter pergerakan harga saham tersebut. Ini nggak bosan-bosan saya selalu ngomong teman-teman. Karakter pergerakan harga saham tersebut. Apakah tipe saham tersebut adalah tipe saham yang naik pelan, tahu-tahu turunnya kencang. Ini nggak ARB, nggak bilang ARB, tapi turunnya itu selalu kayak lempar batu ke bawah gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, Anda harus udah siap-siap dari awal. Anda udah harus tahu bahwa itulah resiko yang Anda akan terima. Karakter tidak pernah bisa berubah. Sama seperti karakter orang. Karakter trader tidak pernah berubah.
Ngalamin nggak? Ada teman kita yang hobinya trading saham gorengan, udah dinasehatin, dijelasin, pakai data segala macem, akhirnya tobat. Ya udah, gue beli blue chip, gue ikutin saran lo. Oke, sebulan lagi ketemu, dia jadi trader gorengan lagi. Percayalah teman-teman, karakter itu nggak bisa berubah. Jadi kalau Anda mengalami masalah dengan kinerja porto, mungkin masalahnya ada di karakter. Karakter bisa diredam dengan metode. Nah, itu jadi nomor 2. Karakter saham Anda harus kenali. Yang kedua adalah metode. Anda harus mengerti ada metode yang cocok dengan karakter tertentu. Contoh, saham yang tipenya swing, lebar ya. Tipenya swing, metodenya ini. Saham yang tipenya itu naiknya konstan, naik lagi konstan, punya konsistensi, metodenya nggak bisa dipakai yang tadi nih. Ada metode lain. Kayak gitu teman-teman. Lalu misalnya ada harga saham yang turun terus, turun, di satu titik dia rebound. Ketika Anda mau bottom fishing di momen tertentu itu, Anda nggak bisa pakai metode yang tadi pertama ataupun metode yang kedua. Ada metode lain yang Anda harus pakai, gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Indikatornya sama, tapi caranya berbeda. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang teman-teman perlu cek, gitu ya. Teman-teman yang perlu cek karakter pergerakan harga saham. Kalau Anda bisa memahami karakter pergerakan harga saham yang ingin dibeli, maka Anda akan tahu, oh ini tipe saham swing atau ini tipe saham trend. Ini tipe saham yang volatilitasnya tinggi atau ini tipe saham yang volatilitas itu rendah. Apakah ini saham trend yang lagi istirahat? Atau ini memang saham sideways yang memang gitu-gitu aja tiap hari. Nah, Anda akan tahu, oh menghadapi saham A yang swing, saya harus pakai metodenya gini. Menghadapi saham yang kalau rally itu nggak napas, naik terus, saya harus pakai metodenya itu. Nah, itu yang teman-teman harus pelajari. Itu istilahnya adalah multiple trading strategy. Nah, ngomong-ngomong mengenai multiple trading strategy, teman-teman besok hari Kamis. Besok hari Kamis tanggal berapa ya? Tanggal 9. Tanggal 9 tuh kita akan adakan free webinar. Free, oke? Untuk semua orang, Anda silakan ikutan. Free webinar mengenai multiple trading strategy, MTS. Oke? Multiple trading strategy for maximum profit. Jadi, di webinar besok, teman-teman akan belajar bagaimana melakukan analisa teknikal dengan indikator yang sudah disediakan oleh charting softwarenya. Misalnya, contohnya kalau kita di Galeri Saham kita pakainya adalah TradingView, oke? Nah, pakai TradingView, kita menggunakan indikator yang sudah ada di TradingView, kita kombinasikan beberapa indikator sehingga kita bisa buka saham dengan indikator tersebut. Oh, ini tipe saham yang cocok buat swing trading. Dengan indikator kombinasi yang sama juga, kita buka saham lain. Oh, ini tipe saham yang cocoknya buat buy and hold nih. Kenapa? Dia mulai uptrend. Gitu. Atau yang terakhir adalah, oh ini tipe saham yang kita harus tunggu bottom nih. Harganya lagi konsolidasi, mulai turun. Kita mencari momen di mana bottom itu berpeluang muncul menggunakan technical dan menggunakan kombinasi indikator yang sama seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Istilahnya adalah bottom fishing. Jadi mau swing trading, mau trend following, mau bottom fishing, kita menganalisanya dan menyusun trading plan-nya menggunakan kombinasi indikator yang sama. Nah, teman-teman, besok jadi webinar free webinar mengenai multiple trading strategy itu Anda akan menggunakan indikator yang ada di TradingView. Jadi teman-teman pastikan nanti teman-teman kalau belum punya akun TradingView-nya, teman-teman langsung DM aja ke Instagram kita ya, minta link TradingView gratis untuk Anda registrasi. Yang kedua, untuk teman-teman mengikuti free webinar besok, Anda perlu melakukan registrasi di website. Nah, biar gampang ya, saya share ada QR code. Sebentar, mana dia? Nah, oke, coba dilihat di sini.
Saya share QR code di sini. Anda tinggal scan atau tinggal screen capture dulu. Oke. Tinggal screen capture dulu, atau nanti lihat di atas tuh ada qrcode.de/MTS strip homepage, di atasnya QR code. Anda ketik di browser. Nah, di sini nanti teman-teman bisa apa? Teman-teman bisa langsung masuk ke halaman registrasi free webinar. Teman-teman, ini registrasinya terakhir itu kayaknya hari ini ya, malam ini. Jadi pastikan Anda daftar, karena besok itu udah mulai acara. Jadi segala urusan administrasi di keesokan hari itu, apalagi di atas jam 12 itu akan minim gitu loh, karena tim kami akan fokus untuk penyiapan materi dan fasilitas untuk webinar besok. Jadi ini akan diadakan kapan? Ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 besok jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jam 7 malam. Kita akan mulai jam 7 untuk 2 jam. 2 jam 7, 8, 9. Oke, 7, 8, 9. Ini harus Anda ikutin karena tidak disediakan recordingnya. Jadi harus diikutin. Kayak gitu ya. Karena kalau kita disediakan recording, yang jadi adalah nggak ikutan deh, nanti nonton rekaman. Nanti rekamannya juga nggak ditonton-tonton. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini dia mengenai acara besok. Oke, itu dia. Multiple Trading Strategy for Maximum Profit, MTS Pro. Pastikan Anda ikutan. Karena ini adalah free webinar yang mengajarkan teman-teman untuk belajar analisa menggunakan indikator technical klasik yang ada di setiap charting software apapun. Bisa diikuti di sini ya. Oke, lanjut. Nah, jadi karakter harga saham Anda harus kenal. Yang kedua adalah indikator, metodenya Anda harus kuasai, teman-teman. Harus kuasai. Kita di Galeri Saham selalu menekankan metode. Kita lebih senang memberikan Anda itu pancingnya daripada ikannya. Tahu nggak kenapa? Kalau kita dikasih ikannya, kalau kita hanya menunggu stock pick, apalagi diajak beli rame-rame, Anda syarat untuk ditunggangi kepentingan lain. Ini saham bagus, besok beli ya. Semua grup ini ikutan beli ya. Yes, besok harga naik, ada yang jualan. Kayak gitu. Ini saham jelek, besok yang punya saham ini buruan jual ya. Besok harganya turun, ada yang nampung di bawah. Kalau kita ngikutin komando trading, kita cenderung jadi badut. Gitu teman-teman. Untungnya juga nggak akan maksimal. That's why metode itu penting. Dan saya percaya teman-teman follower Galeri Saham di Instagram, follower Galeri Saham di YouTube adalah orang-orang yang suka dan mau dan serius untuk belajar gitu. Karena yang senangnya komando nggak akan ikutan ke kita. Tapi that's why we love you. Kenapa? Karena teman-teman semua senang dengan belajar. Jadi pastikan ya, cek Multiple Trading Strategy for Maximum Profit free webinar besok hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan adakan selama 2 jam. 2 jam itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, teman-teman siapkan trading view. Teman-teman siapkan software charting apapun terserah. Nanti kita akan kita akan belajar bareng-bareng gimana settingnya, indikator apa aja yang dipakai, kombinasinya bagaimana, lalu cara membacanya seperti apa besok. Jadi pastikan teman-teman daftar dan DM kirim message ke Instagram ini setelah IG Live ini berlangsung untuk minta link trading view. Minta link trading view gratis dong. Jadi teman-teman bisa daftar gratis. Dan kalau teman-teman mau upgrade akun trading view Anda menjadi yang lebih pro, Anda ada potongan-potongan harga spesial. Oke, itu dia. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, sekarang jadi teman-teman harus tahu dengan adanya dibukanya ARB simetris kembali. Jadi ARB simetris ya, ARB simetris kembali. Jadi pada dasarnya
Anda harus bisa lebih mantap dalam melakukan analisa. Kita nggak bisa sekedar sahamnya naik, gue beli deh. Nggak masalah. Kenapa? Kalau turun, walaupun udah tinggi, kalau turun toh juga ketahan 7%. Ujung-ujungnya kita lomba-lomba jualan ke bawah atau bengong lihat harga sahamnya ARB terus. Nah, itulah kenapa dengan dibukanya ARB asimetris menjadi simetris, itu menjadikan kita bisa menganalisa saham lebih apa adanya dan natural. Pergerakannya akan lebih natural. Dan saham-saham yang kualitasnya bagus, middle cap ke atas, mostly jarang terjadi ARB. Yang kejadian ARB adalah sahamnya tiba-tiba perusahaannya bermasalah. Yang kedua adalah memang saham gorengan yang isinya juga kagak ada. Gitu ya. Itulah kenapa kita harus mengerti konsep dari regulasi yang baru ini, yang dulunya tuh nggak pernah ada masalah. Jadi sekarang harusnya juga tidak akan menjadi masalah baru. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, balik lagi teman-teman. Kita harus tentukan, jadi setelah peraturan baru dibuka, kita tetap harus menentukan, saya mau trading di saham yang seperti apa, saham yang swing atau saham yang trend. Pastikan likuiditasnya bagus juga, karena dengan likuiditasnya bagus, ya pada dasarnya nggak akan membuat panik di pasar bahwa ada bid offer yang hilang. Gitu. Akhirnya apa? Nggak terjadi ARB itu. Ngomong-ngomong mengenai swing dan trend following, teman-teman bisa mendapatkan referensi ya. Teman-teman bisa mendapatkan referensi dari galeri saham. Kita tahun ini kita membuat sebuah program di internal kita, ada watchlist buat trend dan ada watchlist buat swing, itu di Profit Trader Club. Jadi kita melihat nih kinerja mana yang lebih bagus nih, saham yang swing atau saham yang trend. Memang tahun ini tuh lebih bagus yang swing trading. Nah, itu teman bisa lihat kalau di Profit Trader Club itu kinerjanya itu udah sekitar 12% versus yang swing itu masih minus. Yang trend, yang swing itu 12% kalau nggak salah ya. Dan yang trend following itu masih minus sekitar 5%-an kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi tentu bisa compare, dan pada dasarnya adalah lakukan swing trading itu lebih masuk akal untuk saat ini daripada buy and hold. Nah, tentu bisa dapatkan rekomendasi-rekomendasi analisa teknikal untuk trend following maupun swing trading dari galeri saham. Caranya gampang, Anda bisa ke website kita, nanti tinggal isi email, nama dan email, atau kalau mau gampang, Anda tulis email Anda, hanya ketika IG Live ini berlangsung ya. Sekarang itu jam 8.08. Jadi kalau Anda nonton rekaman, jangan. Hanya ketika live ini berlangsung tanggal 8 Maret jam 8 malam. Anda tinggal tulis email di kolom komen di sini, di kolom komen. Oke, tinggal tulis email Anda, nanti tim kami akan compile dan bantu untuk masukkan, submit ke dalam mailing listnya galeri saham. Sehingga besok setiap hari bursa jam 8 pagi Anda akan menerima email mengenai insight saham-saham apa yang menarik untuk trend following, saham-saham mana yang menarik untuk swing trading, mana yang sudah waktunya dijual karena mencapai resisten misalnya untuk swing, mana yang sedang di area swing low. Tentu silakan tulis email Anda di kolom komen hanya ketika IG Live ini berlangsung. Oke, sekarang saya mau coba cek pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan di sini apa aja ya di sini ya? Jadi bagusnya dari Malik. Jadi bagusnya setelah simetris hindari saham gorengan ya kok. Dari dulu, dari sekarang pun hindari saham gorengan. Gorengan itu paling bagus belinya bakwan, risol, tempe. Jangan saham gorengan. Nggak pernah ada hasil yang bagus. Kita pakai uang kecil bisa untung. Sekali pakai uang gede, nggak jadi untung. Nggak. Jadi pada dasarnya jangan sentuh saham gorengan kecuali hobi, gitu ya. Lalu abis itu dari Pak Charlie Lynch, saya belajar dari Pak Rio juga. Thank you ya Pak Charlie ya, udah sering ikutan dan sharing dan memberikan opini di Instagram Galeri Saham. Lalu dari Adit Tianwar, nggak bisa di scan Pak, minta linknya aja. Oke, nanti mungkin setelah IG Live ini kita akan post di story ya untuk registrasi pendaftaran free webinar.
Oke. Ini nih, saya tulis deh. profittrader.id. Kenapa tadi nggak ditulis di sini oleh tim ya? Untuk daftar free webinar, profittrader.id. Dah, tinggal dicek tuh. Oke. Lanjut ya. Di sini dari UU Stop lewat Zoom ya. Yes, ini Zoom. Oke, ini Zoom, bukan YouTube dan lain-lain, tapi ini Zoom. Lanjut dari Kuang Chen. Nanya Pak, kalau harga breakdown support atau patah trend dengan volume kecil, apa tetap harus cut loss ya? Iya. Jadi selama likuiditasnya itu likuiditas yang sehat, volume kecil itu sudah menandakan sesuatu. Tandanya apa? Pembelinya sudah tidak siaga lagi. Jebol, walaupun volume kecil. Break resist juga sama. Kalau kita nunggu volume gede, yang ada harga lagi di bawah, baru volume gede. Karena itu bukan volume jual lagi, tapi volume ngebeli. Oke? Lanjut. Untuk yang swing jadi enak target area buy, lebih cepat sampai, hemat waktu, nggak nungguin 7% sehari lama. Yes. Lanjut ya. Dari Tri Alba. Tapi kode brokernya sekarang udah nggak ada. Buat apa kode broker? Kode broker tuh nggak penting. Kode broker tuh nggak penting. Kita tahu, teman-teman tahu nggak? Bisa pindah saham itu nggak guna kode broker sama sekali. Kode broker tuh mungkin kepake untuk teman-teman nganalisa saham gorengan. Nganalisa saham gorengan yang playernya hanya main di sekuritas tertentu. Kenapa? Karena hanya beberapa sekuritas yang mau menerima transaksi semacam itu. Saham gorengan. Tapi kalau udah bicara yang lebih kelas yang lebih tinggi, itu semua pindah saham. Sahamnya pindah. Kita beli pakai broker A, setelah beli sahamnya ditaruh di bank kastedian. Saya mau jual, saya pakai broker Z. Nah, yang kita tahu si A selalu beli sahamnya, dan kita menunggu-nunggu si A untuk jualan sahamnya. Kita jadi bengong. Ingat ya, kata kuncinya. Hanya broker-broker tertentu yang memang menerima transaksi-transaksi tertentu. Oke? Dan biasanya itu saham yang kecil. Jadi nggak ada masalah dengan kode broker. Jadi jangan, saya tahu nih, ada orang yang bilang, kalau ARB kembali simetris, kode broker balikin dong. Buset dah, buat apa? Nggak perlu. Di luar negeri trading kripto aja memang bid offer ada. Bid offer cuma yang paling atas, bid dan ask. Yang bawahnya kagak ada. Apakah trader kripto ngeluh? Nggak ada bid offer, gue nggak bisa cuan, gue rugi mulu. Kagak. Karena apa? Kagak perlu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Atmajazon, bagusnya arah asimetris aja. Gimana nih arah asimetris? Jadi naiknya 7%, turunnya 35%. Boleh dicoba. Oke ya, lanjut. Lalu abis itu apa lagi ya? Nah, dari Pak Anto Hafiz, cara melihat saham likuiditas bagus gimana Pak Rio? Jadi pada dasarnya likuiditas yang bagus itu adalah seperti Anda bayangkan Anda pergi ke restoran. Restorannya ramai dan terkenal. Ketika ada restoran yang ramai dan terkenal, setiap hari ada pengunjung nggak? Ada. Pengunjung adalah namanya transaksi, volume transaksi. Setiap hari harus ada volume transaksi. Nah, walaupun dia ramai ada pengunjung, setiap hari selalu ramai atau kadang bisa jadi sepi. Setiap hari yang datang 100 orang atau kadang yang datang 50 orang, kadang 120 orang. Beda-beda. Pasti beda-beda. Nah, artinya yang kedua adalah ketinggian volume transaksi setiap hari selalu naik turun. Nah, ketika memenuhi syarat kriteria yang tadi saya sampaikan, maka itu adalah likuiditas yang baik. Oke, itu dia kurang lebih ya Pak ya. Lalu dari Pak Aceh Pabi, tanya Pak Rio, kalau trading mencermati bid dan analisa teknikal bagus nggak bagi seorang trader?
Bid offer saya menganalisa untuk sekedar tahu kalau saya mau beli dengan nominal sekian, saya bisa beli nggak? Saya bisa jual nggak kalau saya harus jual? Nah, analisa teknikal itu kewajiban di sana. Kewajiban di sana. Kita tidak bisa beli saham pakai berita. Berita di media, berita di Instagram, berita di grup. Itu nggak bisa. Kenapa? Seperti kasus penembakan beberapa bulan lalu, yang kejadian dulu, penembakannya, atau beritanya dulu. Guys, please, ingat ini. Yang terjadi dulu, penembakannya dulu, atau beritanya dulu. Pasti penembakannya dulu. Kalau Anda bilang jawabnya adalah beritanya dulu, Anda mungkin kebanyakan nonton Minority Report, film tahun 2002. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang saya mau cek lagi ada pertanyaan apa lagi di sini. Nah, Yosia Life. Kalau mau masuk buy banyak maksimal sekali buy berapa persen dari valuasi transaksi atau D-line? Udah paling gampang gini, bid offernya berapa? Kalau offernya ada 10.000, kita mau belinya 50.000, ya uang kita kegedean. Itu saham bukan level kita. Tapi kalau offernya itu 10.000, kita mau beli lotnya itu 1.000 lot, ya baik-baik aja, nggak ada masalah. Jadi lebih ke nalar aja gitu loh, lihat bid offer. Tapi balik lagi, bid offer itu kan cuma kita lihat hari ini. Untuk lihat yang dulu-dulu gimana? Untuk melihat yang dulu-dulu, Anda harus melihat tadi volume transaksi harus ada setiap hari dan ketinggian transaksi selalu acak. Seperti restoran yang rame. Gitu. Tapi kalau volume transaksi rata, bid offer juga rata, ya itu mah saham dimainin. Kayak gitu ya. Lagi dari Andika, Pak Rio, saham Antam bagus nggak ya di hold 5 tahun ke depan? Apa alasannya? Saya nggak terlalu suka dengan saham komoditi. Karena manajemen bagus, kalau komoditinya jelek, ya perusahaan rugi juga. Itu poinnya. Jadi ngikutin momentum aja. Kalau momentum lagi bagus, ikutan dan simpen selama mungkin. Asal uptrend. Tapi kalau lagi turun, ngapain? Nah, free webinar besok, multiple trading strategy, kita akan belajar gimana caranya kalau sahamnya sudah mulai uptrend, kita simpen selama mungkin. Gimana caranya? Itu ada caranya. Dan cara kita melihat fase pergerakan harga saham di awal fase bullish. Itu juga kita akan bahas. Lalu, lanjut. Dari Nihla Koiria. Jadi harus selalu pasang trailing stop ya Pak? ARA dan ARB simetris. ARB asimetris pun harus pasang trailing stop di sana. Jadi trailing stop itu adalah sebuah pengaman buat trader kapanpun dimanapun. Jadi bukan hanya ketika asimetris, tapi simetris juga, asimetris pun juga tetap harus pasang trailing stop. Nih dari Adriet Anwar, Pak Rio udah daftar, kok muncul daftar premium berbayar? Ya itu kan pilihan, Anda mau berbayar atau mau yang free, kan tinggal abaikan aja, gitu ya, tinggal abaikan aja. Jadi kalau free webinar besok, kalau yang premium itu apa? Teman-teman dapat rekaman dan ada tambahan 1 jam untuk diskusi setelah webinar selesai. Jadi it's your choice, mau yang free atau mau yang premium. Pada dasarnya mau ikut yang free, isi sama kok, gitu ya. Lanjut. Ya itu dia. Jadi kalau upgrade premium untuk free webinar ya itu, teman-teman ada mendapatkan additional 1 jam setelah webinar untuk tanya jawab. Itu di link Zoom yang terpisah, yang terpisah khusus untuk premium. Lalu habis itu ada rekamannya dan teman-teman dapat indikator RS modul. Nanti tinggal dicek aja, oke? Tinggal dicek aja. Lanjut di sini, Pak Rio, kenapa MPMX masih masuk watchlist swing padahal volume rata? Kalau swing kita nggak apa ya, kita masih melihat case by case Pak.
Pertanyaan bagus Pak, melihat case by case untuk MPMX. Tapi memang kita tahu itu soon itu akan kita keluarkan kalau udah nggak ada posisi, gitu ya Pak ya. Lalu dari ini RJ Lam, kalau IPO sama, apa ini maksudnya? IPO ngapain dibeli? Dari Taiwan big company juga nih, bahas IPO dong. IPO ngapain dibeli? Sorry ya, bukannya against IPO gimana ya, tapi IPO ngapain dibeli? Datanya nggak ada, laporan fundamentalnya belum berjalan, ya nggak, baru masa lalu, belum kelihatan track recordnya. Oke, grafiknya belum ada. Dan why you buy it? Gak perlu. Aneh sih saya sih nggak menyarankan IPO. Kenapa? Karena saya nggak mau teman-teman beli harga mahal di sana. IPO nggak perlu, datanya nggak ada, itu lebih ke gambling. Kalau mau beli sama IPO, belilah setelah dia listing, tunggu sebulan. Setelah sebulan kelihatan habis IPO dia ambles atau kuat di harga IPO. Setelah sebulan baru kelihatan grafiknya, tendensinya seperti apa, likuiditasnya seperti apa, dan kita tinggal pakai metode. Ini tipe saham swing atau ini tipe saham trend following. Kayak gitu ya teman-teman ya. Cuan multi bagger Pak? Ya kalau dapatnya WYRG Pak. Kalau yang lain, kalaupun multi bagger, beli banyak atau beli dikit? Di sana kita trading biasa sekali beli 100 juta, tapi pas IPO dapat cuma 5 juta dan itu multi bagger, nggak ada rasanya, malah beresiko. Kenapa? Jadi ketagihan, lama-lama uang kita jadi kebeli saham-saham yang kayak gitu. Sebenarnya tidak disarankan. Sorry ya, IPO yang banyak itu bagus buat likuiditas bursa, kapitalisasi bursa dan lain sebagainya. Yes, ketika IPO ada saham-saham yang bagus, ada juga saham-saham yang nggak jelas. Saya nggak akan jelasin kayak gimana maksudnya, nggak jelas. Oke, sama seperti di pasar. Di pasar ada penjual buah yang seger-seger, ada penjual buah yang sudah mulai, buahnya udah mulai nggak bagus, kan seperti itu. Itu kan sama aja. Oke, nah daripada kita menebak-nebak di awal, ujung-ujungnya beli kucing dalam karung. Maunya dapat kucing, tapi dapatnya karung doang. Mendingan kagak. Gitu ya. Ini dari kita, gitu ya. Kalau dari kami ya, dari saya ya, mengenai saham IPO. Oke, lanjut. Well, udah nggak ada. Ini wait. Ini ada pertanyaan di sini. Apa di sini? Oh enggak, bukan kok. Ada pertanyaan apa di sini? Nggak ada. Oke, teman-teman, itu dia ya mengenai ARA ARB simetris. Ada 3 benefit kembali simetris. Ingat teman-teman, muka yang simetris itu akan bagus kan. Daripada yang satu gede, satu lagi kecil. Jadi bingung kita. Di market juga sama. Naik berapa, turun berapa, itu memberikan apa? Memberikan sebuah netralitas pergerakan harga. Dengan demikian, benefit 1 adalah kalau ada yang mau buang barang banyak, bisa jadi sehari selesai, beres. Kalau ada yang mau nampung dalam jumlah banyak, bisa jadi dalam sehari dia langsung dapat barangnya di harga yang lebih bagus dari apa yang dia inginkan. Harga kembali naik. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah membuat ekosistem lebih sehat karena kepanikan atas terbatasnya likuiditas itu hilang. Itu benar-benar mekanisme dan likuiditas pasar murni abadanya. Itu yang nomor 2. Nomor 3 adalah apa? Nomor 3 adalah kita lebih kecil resiko menghadapi margin call. Karena membeli saham di pucuk atau membeli saham all in menggunakan trading limit dan berharap besok naik, tapi ternyata harga sahamnya sudah jenuh, mulai ada yang profit taking di sana. Akhirnya apa? Kena margin call. Ujung-ujungnya yang membuat ARB berjemaah adalah trader itu sendiri, retail itu sendiri yang all in pakai trading limit, nggak punya duit lagi.
Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Semoga acara ini bermanfaat hari ini mengenai ARB simetris. Jangan lupa besok hari Kamis tanggal 9 Maret jam 7 malam kita akan adakan free webinar Multiple Trading Strategy for Maximum Profit MTS. Pastikan Anda mendaftar. Anda cek nanti di Instagramnya Galeri Saham. Anda cek bio kami, itu ada link profittrader.id. Itu Anda klik, Anda bisa daftar untuk mengikuti free webinar secara gratis. Dan tadi ada pertanyaan, kalau ada yang premium bedanya apa? Premium Anda mendapatkan satu indikator tambahan untuk mempelajari karakter pergerakan harga saham. Lalu ada 1 jam tambahan sesi diskusi setelah jadwal normal selesai, 1 jam setelahnya, dan dapat recording. Itu aja, semoga bermanfaat. Thank you, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.